Jadi ini video nggak gue edit sama sekali, nggak gue kasih musik, nggak gue cut, dan yang pasti gue nggak buat efek-efek semacam ya gitulah. Ini bener-bener video nggak tanpa edit. Ini mana gue mengekspresikan perasaan gue saat ini. Oke, mari kita mulai dari tadi pagi. Gue buka IG bangun-bangun kan, dan gue lihat di akun GP Racing F1 kalau Sebastian Vettel itu buat akun Instagram, dan gue kaget sih karena kan yang pertama Seb itu orangnya private dan gak pernah nge-share apapun tentang kehidupannya di media sosial gitu kan. Jadi dia fokusnya balapan aja gitu, dan dia buat akun Instagram. Dari sini aja mungkin orang udah mikir apakah dia akan mengumumkan sesuatu, mungkin pensiun atau apa gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Tapi yang gue pikirin saat itu mungkin dia tuh pengen menyebar atau nge-share kampanyenya itu kayak climate changes sama human rights itu di akun Instagramnya. Nah, karena gue juga dari awal pas awal-awal ngeliat dia mulai nge-share kayak gitu-gituan tuh gue mikir kayaknya saya butuh media sosial sih, karena yang pertama kekuatan media sosial tuh kan gede dan mungkin dia bisa manfaatin itu. Ya nggak harus dia main sih, tapi kan ya dia kan bisa apa buat tim itu kan, media sosial kan, semacam tim yang ngatur-ngatur media sosial dia, jadi nggak harus dia pegang gitu. Itu yang gue pikirin awal-awalnya kan. Dan tapi emang banyak orang kira wah kayaknya udah bakal pensiun nih dia umumin di akun IG-nya. Kalau gue sih mikirnya kayak untuk apa ngebuat akun IG tapi ngumumin hal kayak gitu. Walaupun bisa aja sih, gue cuma rasa aneh aja saat itu. Dan ya beberapa jam kemudian ya, bahkan sampai sekarang pun followersnya bener-bener naik banget. Baru hari pertama buat IG tapi udah sekitar 1 juta lebih itunya followersnya. Dan kalau nggak salah sekitar siang jam 2 atau jam 2 sini ya, itu adiknya, kalau kalian tahu, dia kan punya adik namanya Fabian Vettel yang udah main IG jauh lebih lama dari dia. Itu ngumumin bahwa jam 12 Central East Time atau GMT ya, GMT kayak GMT, atau jam 5 sore sini, dia tuh bakal ngumumin sesuatu di akunnya Sep yang baru. Dan nggak tahu ide itu, dari situ aja mungkin orang juga mulai overthinking lagi nih, keluarganya nih, adiknya ngumumin sesuatu dan itu akan diumumin di akunnya Sep yang baru. Sayangnya tadi tuh gue badminton, makanya gue masih agak ini nih mana apa, baru habis mandi dan ya apa namanya, masih agak basah rambut gue, dan ini turun-turun semua airnya di dahi gue. um, jadi gue nggak bisa nonton ya, maksudnya gue bisa nonton tapi nggak bisa nonton full karena emang udah waktunya main kan tadi. Dan kebetulan gue sampai tuh jam 5 kurang 5 menit, jadi masih ada 5 menit untuk nunggu apa nih yang akan diberitakan. Jam 5 udah itu gue langsung refresh akunnya, dan itu ada video sekitar 4 menit kalau nggak salah ya. Waktu itu masih yang dirilis itu masih yang bahasa Inggris, kalau nggak salah habis itu ada yang bahasa Jermannya kan. Terus videonya black and white. Gue udah punya feeling gak enak. Dan karena emang gue udah waktunya main badminton, akhirnya gue coba bisa nonton 1-2 menit, jadi gue agak skip. Tapi ya gue udah nonton kan, dan ternyata langsung dia straight to the point ngomong kalau dia bakal pensiun akhir tahun 2022. Dan apa semenjak ya bukan semenjak itu apa, jadi setelah dia ngomong itu gue mulai nonton agak lama dikit karena emang masih nunggu Dino waktu itu. Gue nonton, dan kalau nggak salah alasannya itu dia nggak benar-benar nggak nganggap Formula One itu sebagai prioritas hidup lah, kalian tau lah maksudnya lah ya. Dan dia emang lebih nganggap diri dia sebagai Sebastian Vettel, ayah dari 3 anak dan istrinya Hannah Prater atau Hannah Vettel sekarang ya. Dan itu benar-benar tersentuh banget gue. Jadi saya membuktikan kalau dia tuh emang ya manusia biasa gitu, bukan superstar, idol atau apapun itulah. Dia merupakan orang biasa yang ingin menjalani hidup seperti orang-orang lain kayak kita gini, yang orang-orang biasa gini gitu loh. Dan sebenarnya gue itu emang udah bagian dari Sep dari sekitar udah dari lama banget sih gitu loh. Makanya dia nggak pernah buat media sosial ya, karena dia yang ingin menjalani hidup aja gitu, nggak perlu nge-share sesuatu tentang kehidupannya dalam media sosial gitu kan. Dan ya habis itu gue entah ya, reaksi gue tuh blank aja sebenarnya, kayak gue main badmintonnya tuh jelek banget coy, karena yang pikiran terus gitu loh. Bagi kalian yang nggak tahu, gue tuh adalah fans berat Sebastian Vettel. Dan kayak gue berapa kali sering bilang kalau gue tuh dari gue zaman kecil masih SD,
sekitar 2010-2011 itu kan gue nonton F1 tuh pertama kali, dan gue ngeliat pembalap yang mobil Red Bull menang terus. Dan biasa karena gue masih bocil saat itu, ya gue pasti mendukung yang menang terus. Ya biasalah, rata-rata kan kayak gitu orang kan. Nah akhirnya gue nonton terus sampai 2013 ya, mana dia ngeraih juara dunia keempat. Dan waktu itu dia masih umur 26-25 lah gitu loh. Dan gue masih bocil, masih umur 12 mungkin, bukan 12, 11 bahkan waktu itu, sekitar 9-11. Dan habis itu kan dia ngalami musim yang buruk di 2014 dan pindah ke Ferrari. Di situ gue ya nih, jadi gini nih, karena kan kalau kita lihat pembalap yang menang terus kita dukung gitu. Misalnya kita dukung pembalap yang menang terus gitu, dan kita jadi ngefan gitu. Sekarang kalau pertanyaannya, kalau misalnya pembalap itu udah nggak menang lagi, atau mungkin udah nggak sehebat dulu, apakah kita masih rela ngedukung gitu? Kalau gue, ya waktu itu gue dukung ya alasannya ya karena dia menang terus. Tapi entah kenapa walaupun dia lagi masa-masa buruknya gitu, kayak dari 2014 contohnya, gue kayak nggak bisa ngedukung pembalap lain selain dia gitu. Berarti dari situ aja gue udah ngerasa kalau gue tuh ya udah fans berat gitu, bukan fans karena dia menang terus, bukan kayak typical fans yang dukung pembalap yang menang doang gitu. Kardus lah istilahnya kalau kata Coach Justin. Ya akhirnya dia pindah ke Ferrari, dan gue benar-benar makin, sebenarnya saat dia pindah ke Ferrari itu gue bukan maksudnya kayak gue tuh ngefans sama dia bukan karena dia prestasinya bagus kayak 4 kali juara dunia menang terus, bukan. Maksudnya iya masih dukung dia karena itu, tapi lebih ke personality-nya. Karena pas di Red Bull kan banyak kontroversial tuh dengan rekan timnya dan lain-lain, dan karena dia menang terus lo dominasi, ya fans ngeliat dia tuh sebagai pembalap yang arogan lah, terus ya menang karena mobil doang, typical fans yang itulah, kalian tau lah. Semenjak pindah ke Ferrari dia kan udah nggak terlalu sering menang kan. Dari situ orang ngeliat gitu sifat aslinya Seb. Dan sebenarnya gue kalau mau bilang sifat asli ya dari dia zaman Red Bull, bahkan dari zaman dia debut aja tuh udah he's the same, still the same Seb gitu loh. Cuman karena dia menang terus dia passionate untuk menang, rasa lapar untuk menang terus, itu ya tertutupi sifat aslinya. Padahal sebenarnya dia ya sama aja sih, mungkin karena dia udah nggak menang lagi ya dia lebih humble dikit. Terus juga dia udah di tim Ferrari ya, dimana fansnya itu tifosi, itu biasalah, itu banyak banget coy. Dan ya dari situ juga banyak fans yang bukan fans, haters yang dulu hate dia jadi fans. Itu gue tahu banget. Dan apalagi waktu itu kayaknya media sosial pas dia pindah ke Ferrari itu belum booming banget lah, maksudnya kayak Twitter doang paling kan. Ya gue sih nggak main Twitter ya tapi ya semenjak ada Instagram tuh kan makin banyak tuh fans dia udah mulai naik peranan dan mulai mengenal gitu loh sifat asli dia gitu. Dan banyak orang yang dukung dia pengen jadi juara dunia untuk Ferrari, dan tentunya mematahkan dominasi Mercedes-nya, dimana nggak terjadi. Dan sayang banget ya, karena gue tahu betapa meaningnya tuh loh, bakal penting banget, maksudnya kayak cara ngomongnya ya. Gue tahu Seb tuh benar-benar pengen banget juara dunia sama Ferrari, dan karena gagal itu ya dia rasa terpukuli gitu. Dan gue bisa lihat juga gitu dia ngerasa kayak menyesal gitu, karena emang pada masa-masa Ferrari mungkin dia ngerasa dia bisa lebih baik lagi atau gimana ya. Pasti semua orang kayak gitu sih kalau misalnya mereka gagal kan, ya pastilah. Dan setelah berapa musim ya di Ferrari, dan ya kalau dibilang gagal mungkin iya, tapi kalau dibilang kayak gagal banget mungkin gak juga lah. Mungkin ya di antara middle lah. Dia bisa ngebantu Ferrari bangkit ke papan atas lagi, bersaing untuk gelar juara lagi. Tapi ya it wasn't meant to be gitu lah. Ya gue sedih jujur, karena gue pengen banget lihat dia mengemulate Michael Schumacher, dan sayang itu gak terjadi gitu. Dan akhirnya dia pindah ke Aston, dan banyak yang bilang kenapa gak pindah ke Red Bull aja, kenapa gak pindah ke itu aja. Tapi menurut gue kalau misalnya ke Red Bull nih contohnya, Red Bull tuh udah benar-benar ngeprioritasin Max Verstappen. Dan kalau tujuannya Seb tuh masih pengen menang, masih pengen juara dunia, ya mungkin bukan Red Bull. Tapi kalau di Aston, waktu itu kan Aston kan Racing Point, yang Pink Panther itu lagi naik daun karena ya itu you know lah. Dan dia pindah situ, dan gue punya feeling bagus. Tapi sama nggak, it wasn't meant to be juga. Walaupun dia sempet membuat momen bagus juga bersama Aston Martin ya,
kayak podium di Baku, podium di Hungaria, walaupun kena diskualifikasi tapi dia dapat podium. Dan tentunya banyak momen-momen yang berharga lah yang dia itu habiskan di Aston Martin. Dan musim kedua yang dimana menurut gue harusnya sih dia jangan pensiun dulu sih, karena kayak walaupun Aston tuh lagi bapuk banget musim ini, maksudnya kayak benar-benar kalau gue bisa bilang tim kedua terlambat musim ini di depan Williams ya, tapi musim depan gue punya feeling bagus sebenarnya gitu loh, karena feeling gue tuh tim bisa bangkit lagi, karena ya lagi-lagi ini kan regulasi baru ya, susah sih karena emang tujuannya juga pengen menang juga, dan akhirnya mungkin dia juga ngerasa dia nggak bisa menghabiskan banyak waktu lagi di papan tengah atau papan bawah, dan ya akhirnya pensiun. Jujur gue masih kaget dan gue masih nggak percaya juga, tapi ya sebenarnya gue mikir nih hal ini bakal terjadi di masa depan, dan kita tinggal nunggu waktu aja. Tapi tetap aja walaupun kita udah expect hal ini bakal terjadi di waktu yang deket, tetap aja rasanya kayak gitulah, kayak kaget gitu loh, kayak kaget dan nggak tahu harus ngomong apa gitu. Jadi gue sad boy banget jujur, karena ya gue tuh sebenarnya gini loh, pengen lihat dia balapan untuk waktu yang sedikit lebih lama lagi, paling 1-2 musim lagi dia bisa lah sebenarnya. Tapi dan mungkin gue juga punya, kalau misalnya ada rezeki gitu kan, mungkin bisa lah nonton dia balapan secara live gitu kan, karena yang dari gue lihat dari fans-fans yang pernah ketemu saya secara ketemu langsung gitu, banyak yang punya pengalaman, bukan banyak lagi, semuanya punya pengalaman bagus, nggak ada yang pengalaman jelek, karena ya ini orangnya humble banget gitu, kayak mau meluangkan waktu untuk fansnya, mau sesibuk apapun dia, mau setelat apapun dia, atau sesibuk apapun dia, pasti kalau ada waktu untuk fans dia akan meluangkan waktu itu. Dan ya gue ngeliat orang-orang yang ketemu Sep terus minta tanda tangan, foto selfie atau semacamnya lah, itu gue bener-bener ya sedikit iri lah, karena gue juga pengen gitu loh, karena mungkin orang ya gue lihat di media sosial banyak yang bilang dia tuh humble gitu, ya gue percaya sih, cuman gue bener-bener pengen menyaksikan secara langsung gitu loh, karena gue belum pernah gitu loh. Karena ya walaupun gue percaya, tapi gue juga pengen menyaksikan hal itu, dan gue ingin ya sebenarnya nggak perlu pembuktian, tapi gue juga sedikit pengen buktiin kalau apa yang orang-orang ngalamin itu benar gitu loh, kalau ini orang bener-bener humble dan bener-bener layak jadi panutan gitu. Dan ya sayang aja mungkin gue nggak bisa tapi ya gue tetap bersyukur dari kecil sampai sekarang, dari kecil ya benar-benar masih kecil banget, bocil, sampai gue yang ya bisa dibilang dewasa tapi masih sad boy gue bisa menyaksikan legenda ini balapan coy. Dan ya akan jadi momen yang bakal sedih banget dan mengharukan banget nanti pasti di Abu Dhabi, ketika checkered flag akan dikibarkan untuk terakhir kalinya musim itu, dan terakhir kalinya untuk mungkin dia nggak bakal balik lagi sih, karena kalau nggak salah gue inget banget dia bilang dia nggak bakal balik lagi, udah pensiun. Dan ya checkered flag terakhir untuk Sebastian Vettel. Dan ya jujur gue mungkin akan butuh waktu untuk ya setidaknya move on, dan apalagi ntar kalau udah Abu Dhabi mungkin bakal butuh banyak waktu lagi untuk move on ya. Tapi nggak apa-apa, gue pengen menikmati sekitar 10-9 balapan lagi ya musim ini ya, melihat idola gue, hero gue balapan untuk terakhir kalinya di F1 ya. Jadi gue akan nikmatin aja lah, mau dia finish di bawah top 10, mau dia DNF, mau dia menang, mau dia podium dapat poin, pole position, gue akan nikmati semua momen itu coy dan ya inilah gue, Dharma Sun fans Sebastian Vettel ya. Dan ya gue jujur deh, gue udah gak tahu ngomong apa lagi. Dan bagi kalian yang di sana yang nonton ini, yang pernah ketemu Sep dan pernah nonton dia secara langsung di sirkuit gitu, kalian harus bersyukur, karena mungkin kesempatan itu ya udah bentar lagi udah nggak ada coy. Dan bagi kita yang belum pernah nonton dan mungkin saya belum pernah ketemu dia secara langsung, dan mungkin ya cuma bisa nonton dia lewat kaca TV mirror TV atau layar TV ya, is okay, kita patut bersyukur juga kita bisa menyaksikan pembalap yang sehebat ini tuh balapan coy. Apalagi kalau kalian nonton dia dari zaman-zaman Red Bull kayak gue, itu gue bener bersyukur banget, karena ya kalau gue nggak nonton dia saat itu, mungkin nggak nonton F1, mungkin gue nggak bakal jadi fans F1 saat ini. Dan kalian tahu gue
bener-bener cinta banget sama F1. Dan kalau misalnya ntar Sebastian Vettel pensiun nih, gue nggak bakal berhenti nonton F1, gue bakal terus nonton F1 sampai ya pokoknya sampai nanti lah, kapan lah ada waktunya gue berhenti nonton. Tapi yang pasti gue bakal terus nonton F1. Dan kalau kalian nanya gue bakal dukung siapa tahun depan, mungkin gue akan jadi fans netral aja. Dan mungkin, tapi gue pengen lihat pembalap kayak Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, dan Mick Schumacher. Itu gue pengen lihat pembalap kayak gitu tuh untuk mengalami sukses di F1, apalagi Mick Schumacher ya. Dan ya itu aja. Bagi menurut kalian, gue yakin kalian juga pada shock juga sih. Dan ya bebas kalian mau like video ini, mau dislike video ini, mau share video ini, mau apa namanya, subscribe channel gue ya, pasti subscribe channel gue ya. Tapi kalau untuk video ini, kalau kalian nggak mau like, nggak mau komen, nggak mau share, ya nggak apa-apa. Tapi gue sini video ini gue cuma pengen mengekspresikan perasaan gue. Dan ini benar-benar no edit, ini gue benar-benar ngomong selama ya 16 menit lah. Dan ya besok gue ada video, tenang aja, gue nggak bakal hiatus dari media sosial, karena ini gue bakal terus bikin konten demi kalian semua, untuk menghibur kalian semua. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye. #Danke Sep. Danke.